Selamat datang kembali di Real Channel 18. Apa kabar sahabat Dumaiku? Di luar mendung guys, langit hitam sekali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya guys. Be safe, be healthy, stay away from COVID-19, okay? Sebenarnya aku bahagia sekali saat 2 hari yang lalu datang notifikasi WA dari kamu, orang yang aku cintai, yang aku sayangi dengan ketulusan, akhirnya mengingatku. Biarpun kamu langsung delete tuh semua isi WA-mu sebelum aku baca semuanya, tapi kebahagiaanku tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cuma rasa bahagia itu mendadak sirna saat aku tahu apa yang jadi maksudmu gitu. Jangankan datang dengan penyesalan dan meminta maaf, kamu tanya kabar aku aja enggak. Kamu tanya aku udah makan apa belum juga enggak. Kamu tanya aku kekurangan atau enggak juga enggak. Jadi dia itu menghubungi aku, meminta tolong sama aku untuk membelikan mobil Hilux double cabin, terus plus atau kalau enggak gitu ya Pajero Sport yang Dakar. Guys, dalam beberapa bulan ini aku memikirkan langkah apa yang sebenarnya terbaik yang bisa aku tempuh sebagai solusi dari keruwetan permasalahan ini. Aku cenderung memilih diam dan gak mau ribut, karena aku menjadikan beberapa bulan ini sebagai evaluasi, terutama untuk diriku sendiri gitu. Aku tahu aku juga bukan manusia yang sempurna. Aku pasti far away from the perfect gitu. Aku juga pasti punya kesalahan gitu. Tapi kesalahanmu jauh lebih besar dari kesalahan aku gitu. Mungkin my ex berpikir kalau aku kurang menghargai dia, kurang menghargai apa yang sudah dia buat untukku selama ini. Atau mungkin dia melihatnya aku tidak bisa mengerti dia, tidak bisa memahami jalan pikiran dia gitu. Tapi semua ini tidak mungkin terjadi kalau dia nggak menusuk aku dari belakang. Dia belum sanggup menafkahi aku guys, tapi dia malah membawa orang tuanya melamar janda 3 anak itu, yang pelakor itu, yang si lonte itu. Jadi apa yang mereka lakukan itu bukan hanya menusuk aku dari belakang, dan itu sakitnya luar biasa, tapi lebih dari itu aku krisis kepercayaan sama mereka guys, terutama sama suamiku, ya kan? Bagaimana aku bisa kembali seperti dulu, hidup bahagia dengan kamu? Bagaimana aku bisa memelukmu dengan rasa cinta jika kamu lebih senang dipeluk oleh perempuan lain? Bagaimana aku bisa bercumbu mesra dengan kamu lagi jika kamu sendiri sibuk mengumbar nafsumu kemana-mana? Bagaimana aku bisa kembali mengulang cerita indah kita dulu kalau kamu sendiri tidak pernah memberikanku rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai? Aku merindukan kamu yang dulu, yang penuh cinta kasih sama aku, yang menyayangi aku dengan luar biasa, yang memperhatikan aku dengan kasih sayangmu yang tulus. Aku tidak menemukan itu lagi, dan kamu harus tahu, apa yang sudah kamu lakukan ke aku dulu itu gak akan pernah bisa aku lupakan sepanjang hidup aku gitu. Even though you dumped me like a seed, but I still love you with all the pieces gitu. Tapi yang terjadi saat ini, kamu makin mengecewakan, kamu menghancurkan harapan aku gitu loh. Kamu nafsumu lebih kamu kuasain, egomu yang tinggi itu lebih kamu nomor satukan, sehingga kamu gak bisa berpikir dengan jernih gitu, bahwa apa yang kamu lakukan itu salah gitu, caramu salah gitu. Kamu mau aku mengikuti, kamu mau aku patuh, aku mengabulkan semua keinginanmu, tapi kamu sendiri gak pernah peduli sama aku. Kamu gak pernah mikirin perasaan aku. Kalau boleh aku jujur, sampai sekarang ini aku tuh masih bisa merasakan kalau kamu masih mencintai aku.
biarpun di waktu yang sama, di momen yang sama, kamu juga mungkin masih menyimpan marah sama aku, bahkan mungkin membenci aku karena aku pernah datang menjumpai orang tua si pelakor itu, sekaligus aku melabrak orang tuamu yang gak tahu diri itu. Aku datangnya pun dengan membawa semua bukti yang ada, yang valid, yang tidak terbantahkan. Itu karena apa? Karena mereka sudah menusuk aku dari belakang juga. Padahal selama ini apa yang kulakukan buat mereka itu sangat baik gitu. Aku gak pernah melukai mereka. Aku menyayangi mereka seperti orang tua kandung aku sendiri gitu. Bahkan aku selalu memprioritaskan mereka di atas kepentingan aku sendiri. Kamu pingin aku meminta maaf, tapi kamu lupa ini semua tidak akan pernah terjadi kalau perilaku kalian tidak sadis, tidak kejam sama aku. Jadi seerat apapun kamu menggenggam luka itu, tapi luka dan kepedihan aku jauh lebih dalam. Mungkin di hatimu yang paling dalam kamu juga mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Mungkin kamu juga tidak habis pikir kenapa kamu tidak bisa melupakan aku. Bahkan kamu sudah menyudahi hubungan pernikahan kita pun dengan selembar surat pernyataan talak cerai yang kamu tujukan buat aku dan kamu kirimkan via WA ke semua adik kakak beradik kamu, bahkan ke perempuan itu, ke lonte itu, bahkan mungkin ke keluarga lonte itu. Tapi sampai detik ini kamu tidak pernah mengirimkan surat pernyataan itu secara langsung dari nomormu ke nomor aku, dari WA-mu ke WA aku, apalagi kamu mengirimkan aslinya. Padahal aku sudah kasih alamatnya juga, kamu tidak pernah mengirimkan itu ke aku gitu. Aku mendengar itu dari orang lain gitu. Kamu mungkin bingung, kamu sudah pengen move on dari aku tapi gak bisa. Kamu mungkin juga sadar gitu, di saat yang sama hatimu mengatakan hidupmu hampa dan sepi tanpa aku di sisimu. Badanmu boleh dengan siapa aja saat ini, tapi kamu tahu persis cinta sejatimu untuk siapa. Sekuat apapun kamu mengingkari kenyataan itu, akan semakin kuat rasa ingin memiliki aku sebagai satu-satunya dalam hidupmu. Cuma kamu tidak tahu bagaimana caranya, apalagi setelah kamu membuat keonaran ini, ya kan? Kamu mengacaukan semuanya. Kamu menghancurkan harapan aku atasmu. Kamu menghancurkan mimpi indahku untuk hidup bahagia, punya masa depan yang bagus dengan kamu. Sekarang kalau dalam dirimu sering hadir rasa rindu untuk aku, seseorang yang pernah kamu tinggalkan beberapa kali tapi tidak pernah bisa kamu hapus dalam ingatanmu, seseorang yang sekaligus juga pernah menaruhkan luka di hatimu karena aku sudah melabrak orang tuamu, tapi kamu gak bisa hidup tanpa aku, kamu gak sanggup hidup tanpa aku. Jadi kamu galau sendiri kan? Bulan-bulan kemarin mungkin kamu begitu yakin akan meninggalkan aku, begitu yakin ingin melepaskan aku, tapi kamu gak pernah bisa betul-betul melupakan aku. Dan kamu juga gak tahu kan kenapa gak bisa move on dari aku. Kamu merasa tak sanggup lagi berhubungan dengan aku karena perselingkuhan kamu berhasil aku bongkar dan kamu malu untuk mengakui semuanya. Mungkin kamu sedih karena aku mengacaukan rencanamu yang bullshit itu, ya kan? Nah, saat-saat ini mungkin kamu sering teringat kembali memori dengan aku. Kamu datang rasa rindu untuk aku, sehingga kamu merasa terganggu dengan perasaan itu. Kerinduan yang dalam itu kamu berusaha meredam dengan segala kesibukanmu, dengan sibuk dalam pekerjaanmu, tapi kamu masih aja terasa hampa,
masih aja terasa sunyi hidupmu tanpa ada aku. Kamu pergi meninggalkan aku dan lebih memilih wanita lain, padahal kamu sadar kalau masih sangat mencintai aku. Disitulah egomu yang tinggi itu mengalahkan kata hatimu dan kebenaran. Dan di bulan ini, dilema itu kembali mungkin hadir dalam dirimu. Kamu semakin rindu, semakin cinta. Kamu ingin ketemu sama aku. Kamu ingin kembali komunikasi sama aku. Padahal aku sudah kamu lukai sedemikian rupa, aku sudah kamu sakitin sebegitunya, sudah kamu sering tinggalkan, datang pergi on off hubungan ini. Tapi aku juga yang berhasil membuatmu tak bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiranku. Kamu mengingat kembali semua perlakuan burukmu terhadap aku, sementara semua itu dikilas balik oleh pikiranmu, dikilas balik oleh memorimu. Ada penyesalan di hati kamu karena sudah meninggalkan aku. Kamu galau, kamu tidak bisa mengatasi semua rasa itu karena sudah mengambil keputusan yang salah. Sekarang kamu menyesali karena sudah meninggalkan aku, orang yang jelas-jelas terbaik dalam hidupmu. Dan mungkin setelah aku pergi, kamu gak akan pernah bisa lagi mendapatkan orang seperti aku. Tapi penyesalan itu tidak akan ada artinya kalau kamu masih bersikap ego yang tinggi, kamu merasa benar sendiri, merasa kepala batu, merasa ganteng, merasa mampu dengan uangmu, kamu merasa kuat, merasa hebat, merasa mampu dengan segala apa yang kamu punyai, merasakan apapun lah pokoknya. Jadi kamu terjebak dengan pilihan kamu yang salah itu gitu. Kamu gak pernah mau mendengarkan intuisimu sendiri. Kamu gak pernah hiraukan apa kata hatimu gitu. Nah, sekarang kalaupun siapapun perempuan yang pernah ada dalam hidupmu, kamu perlakukan begitu, mereka mungkin akan merengek-rengek atau mengemis cinta dari kamu, atau gimana caranya gak mau dipisahin sama kamu lah, istilahnya kan kayak gitu. Hey, look at yourself. Ini aku gitu. Kamu gak mau aku, kamu ngelepain aku, you dumped me like a shit, I'm okay with that gitu. Aku masih bisa hidup, bahkan hidupku jauh lebih bahagia tanpa kamu. Itu I'm telling you the truth gitu. Jadi bukan karena aku sombong atau bukan karena aku bongak gitu ya. Karena kenyataannya begitu. Aku jauh lebih bahagia hidup tanpa kamu. Aku gak perlu mikirin ngasih uang sama si A, si B, si C. Aku gak perlu ngebayarin semua hutang-hutangmu. Aku gak perlu ngasih schedulein uang bulanan buat si A, si B, si C yang di Batam, yang di Pekanbaru, yang buat dirimu sendiri yang kamu menyukai barang-barang branded. Kamu pengen gonta-ganti electronic devices gitu. Kamu gak mengakui gak apa-apa, karena aku gak butuh pengakuan dari kamu gitu. Tapi semua bukti itu aku ada. Jadi kalau kamu mau perkarakan, kamu pasti kalah gitu, ya kan? Sekarang kamu gak bisa itu semua gitu. Jadi bagaimana mungkin gitu aku akan mengemis cinta sama kamu gitu, kalau kamu baru dikasih kenikmatan sedikit aja sama Tuhan, kamu bukannya ingat sama aku gitu ya. Bukannya, oh iya gimana cara bahagiain aku gitu, kamu malah asik nak kawin lagi. Kamu yang ada aja gak bisa kamu penuhi gitu. Terus nanti gimana? Dia jadi beban aku juga gitu. Yang Batam jadi beban aku, terus ditambah lagi sama si Londe ini gitu. Enak banget, sementara kamu sendiri gajimu juga buat apa habis juga aku gak tahu, ya kan? Gak pernah ke aku, kamu gak pernah nafkahin aku sepeser pun, kamu gak sanggup memberikan nafkah ke aku, tapi banyak gaya gitu loh. Aku gak akan sujud-sujud minta maaf sama kamu untuk kamu balik, gak akan. Sesayang apapun rasanya aku terhadap kamu, secinta apapun aku sama kamu gitu,
Kalau kamu mau hidup dengan aku, benahi dulu dirimu, benahi dulu perilakumu, benahi kekacauan ini. Tunjukkan sama aku kalau kamu memang benar-benar ingin menyudahi kebandelanmu. Tunjukkan kalau kamu bisa diandalkan. Tunjukkan kalau kamu bukan seorang pecundang. Pantaskan dirimu untuk mendampingi aku. Itu pun kalau aku belum menikah lagi ya. Itu pun kalau aku belum ketemu jodoh lagi. Tapi kalau aku nantinya akan memilih orang lain, orang baru, ya kamu jangan marah. Kan kamu sudah ceraiin aku. Jadi kamu gak boleh kecewa kalau aku menolak kamu pada akhirnya. Karena kamu tidak pernah bersungguh-sungguh terhadap pernikahan kita. Kamu gak pernah berkomitmen dengan pernikahan kita. Kamu gak siap menjadi orang yang penuh komitmen menjalani hidup pernikahan ini gitu. Aku tidak mungkin akan semarah seperti kemarin kalau setiap bulannya kamu bisa menafkahi aku, sudah bisa mencukupi hidupku, sudah bisa memberikan aku kebahagiaan. Gak apa-apa kamu datang dan pergi sesukamu. Ini kamu gak bisa apa-apa, you don't do anything with me, tapi malah pingin aku terus-terusan yang memberi kamu, menuruti semuamu, mewujudkan semua mimpimu, mewujudkan semua keinginanmu. Aneh hidupmu. Yang hitam kau anggap putih, yang putih kau anggap hitam. Naudzubillah minalik. Semoga aku tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi seperti kalian. Itu aja. Intinya kamu sudah gak bisa lagi memanfaatkan aku, kamu gak bisa memanipulasi aku, kamu gak bisa tipu-tipu lagi sama aku. Kalau sama aku, kalau benar ya harus benar, kalau salah ya harus salah. Jadi kalau mau hidup yang benar, ya jadilah pribadi yang layak untuk dicintai, jadilah pribadi yang layak untuk dibanggakan. Aku pingin menunjukkan ke semua orang, ini loh suamiku, ini loh suamiku, suami yang aku cintai dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perasaan gitu. Aku bangga gitu memiliki kamu. Aku pingin menunjukkan pada dunia gitu, bahwa kamu tuh betul-betul bisa diandalkan. Itu aja keinginan aku. Aku dari dulu gak pernah menuntut harta sepeser pun. Tapi dengan caramu seperti ini, aku muak, aku jijik, aku menunggu. Aku hanya bisa mendoakanmu dari jauh ketika aku gak bisa memelukmu dari dekat. Aku hanya bisa berdoa semoga suatu hari nanti Allah bukakan kesadaran, pintu tobat buat kamu. Allah berikan hidayah buat kamu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 7 Juli, 2 Juli 2020.